Halo semua, saya Rifandi Kamanalu dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari Ibu Siti Taibah SEMM. Banyak dari kita yang mungkin punya usaha kecil sendiri atau membantu keluarga mengelola UMKM dan seringkali merasa kesulitan dengan pencatatan keuangan. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat laporan keuangan sederhana secara mandiri tanpa perlu tim yang besar. Oke, kita mulai. Yang dimana untuk contoh praktiknya saya akan menggunakan studi kasus UMKM Warung Berkah, tugas dari Ibu Siti Taibah SEMM, yang dimana berikut transaksinya. Pemilik menyetor modal sebesar 10 juta di awal, membeli persediaan dengan uang tunai 3 juta, mendapatkan hasil penjualan 5.500.000, membayar tagihan listrik 500.000, membayar sewa tempat usaha 1 juta, mengambil uang untuk keperluan pribadi 700. Itulah semua transaksi, lalu dicatat satu persatu ke buku catatan sebelum mulai pengelolaan menjadi laporan. Selanjutnya proses akuntansi yang pertama, langkah membuat jurnal umum sendiri. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat jurnal umum. Caranya sangat mudah. Siapkan tabel dengan kolom tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Setiap transaksi saya analisis dulu mana yang masuk akun debit dan mana yang masuk akun kredit. Misalnya, saat saya masuk modal awal, akun K saya catat sebagai debit karena uang masuk ke usaha, dan akun modal saya sebagai kredit. Semua transaksi lainnya saya catat dengan cara yang sama. Saya cek berkali-kali agar tidak ada kesalahan. Langkah yang kedua, membuat buku besar sendiri. Setelah jurnal selesai, saya pindahkan setiap catatan ke buku besar. Saya buat satu halaman untuk setiap akun. Misalnya halaman khusus untuk kas, halaman khusus untuk persediaan, dan seterusnya. Untuk akun kas saya jumlahkan semua sisi debit dan kredit, kemudian hitung saldo. Akhirnya saya lakukan ini sendiri untuk semua akun. Memang butuh kesabaran, tetapi hasilnya akan akurat jika kita teliti. Yang ketiga, membuat neraca saldo sendiri. Langkah berikutnya adalah membuat neraca saldo. Saya cantumkan semua akun beserta saldo debit atau kreditnya, lalu jumlahkan kedua sisi. Jika totalnya sama, berarti pencatatan kita benar atau balance. Di kasus ini total debit dan kredit sama-sama 15.500.000. Jika saya bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya dengan tenang, yaitu berikutnya hasil laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan pertama yang saya buat adalah laporan laba rugi. Saya kumpulkan semua pendapatan dari penjualan, lalu kurangi dengan semua beban yang dikeluarkan. Hasilnya, Warung Berkah mendapatkan laba bersih 4 juta rupiah dalam sebulan. Saya menghitungnya sendiri berkali-kali untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam perhitungan. Yang kedua, neraca. Selanjutnya adalah neraca. Saya cantumkan semua aset yang dimiliki usaha, seperti kas dan persediaan, lalu hitung ekuitas dengan rumus modal awal ditambah laba bersih dikurang pengeluaran pribadi. Total asetnya 13.300.000 dan total ekuitasnya juga 13.300.000. Balance, ini artinya laporan kita sudah benar. Selanjutnya, cara mengerjain dan edukasinya. Oke, di sini saya akan memberikan edukasinya, yaitu sebagai seorang yang bekerja atau saya kerjakan secara sendiri, saya punya beberapa tips yang bisa saya bagikan. Yang pertama, gunakan alat yang sederhana. Kalau belum mahir menggunakan aplikasi kalkulator, bisa pakai buku catatan biasa atau tabel Excel yang mudah dibuat sendiri. Dikarenakan tugas ini dicatat, jadi saya menggunakan catatan sederhana. Yang kedua, catat setiap hari. Jangan tunggu akhir bulan untuk mencatat transaksi bagi yang memiliki UMKM. Lakukan setiap hari agar tidak lupa detailnya dan agar tidak lupa transaksinya. Yang kedua, yang selanjutnya, pisahkan dompet usaha dengan pribadi. Ini sangat penting bagi seorang pengusaha UMKM agar kita tidak bingung membedakan uang usaha dan uang pribadi kita. Yang berikutnya, cek berkali-kali. Karena kerja sendiri, kita harus lebih teliti, cek jurnal, buku besar, dan laporan minimal 2 kali sebelum menyimpulkan hasilnya. Selanjutnya, pelajari dasar akuntansi agar banyak sumber belajar gratis di internet. Ada banyak yang bisa kita pelajari sendiri agar pemahaman kita semakin baik. Dengan demikian, keuangan yang kita buat sendiri, kita bisa mengetahui perkembangan usaha kita, menentukan bagian yang bisa diperbaiki, dan merencanakan langkah selanjutnya dengan lebih jelas. Oke, sebagai penutup dari saya, itulah cara membuat laporan keuangan UMKM secara mandiri. Semoga tips dan langkah yang saya bagikan bisa membantu teman-teman yang ingin mengelola keuangan usaha sendiri. Jangan lupa like dan share video ini agar lebih banyak orang bisa belajar. Juga jangan lupa follow Instagram Pendidikan Ekonomi UPR dan channel YouTube S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Palangkaraya. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.